Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Dul. Kali ini Bang Dul akan kembali menghadirkan sebuah video tutorial tentang Foxit Phantom PDF. Sebelum kita menuju ke video tutorialnya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, kemudian nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Belajar Bareng Dul. Oke, langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Kita buka dulu Foxit Phantomnya di sini. Nah, ini adalah tampilan Foxit Phantom. Kemudian kita pilih salah satu file sebagai contoh latihan. Saya buka yang ini. Nah, file ini yang akan kita lakukan proses editing dulu. Nah, di menu pertama di Foxit Phantom ini, pada menu home itu ada hand. Hand itu fungsinya untuk menarik ini. Kemudian ada select tag. Select tag ini adalah untuk memblok atau menseleksi. Ini proses seleksi. Nah, dari seleksi ini kemudian kita bisa klik kanan, kita bisa melakukan perubahan. Ada mau copy, kemudian ada highlights untuk memberi warna background seperti ini. Nah, itu adalah highlight. Kemudian ada juga di sini underline untuk garis bawah. Strike through ini untuk garis bawah yang ini untuk memberikan coretan di tengah kalimat. Nah, ini ada coretan seperti ini, yaitu strike through. Kemudian ada underline, dan kemudian juga di sini ada dua jenis underline dan squiggly underline. Squiggly underline ini garis lurus biasa di bawah teks. Kemudian ini underline adalah yang bergelombang. Nah, ini bergelombang seperti itu. Jadi itu adalah beberapa fungsi untuk menu select tag. Jadi mungkin ini bisa sedikit membantu untuk perubahan teks yang teman-teman miliki. Kemudian di sini ada yang dibutuhkan juga mungkin note. Langsung saya lompat-lompati, jadi kebutuhan yang simpel-simpel saja, tidak semua saya bahas. Ini ada note, kita bisa menambahkan note pada PDF kita. Jadi misalkan note muncul seperti ini kita klik di sini. Nah, ini tanda note, ada catatan, berarti catatannya apa kita tuliskan di sini. Jadi misalkan ini adalah salinan SK terbaru, itu mungkin ya, sekedar catatan. Jadi apa yang teman-teman perlu berikan tambahan pada file PDF yang bisa kita tutup. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau ingin kita tahu apa catatan dalam file ini, kita tinggal double klik, maka muncul catatannya. Nah, kita tahu seperti itu. Itu adalah note, menu note. Ini bisa kita hapus kalau tidak dipakai. Ini berarti disilakan dengan diklik satu kali untuk memilih, kemudian tekan delete. Nah, kemudian sebelah note ini ada PDF sign. Jadi untuk memberikan tanda tangan di pada PDF kita. Ini ada contoh yang sudah kita gunakan. Kalau ingin menambahkan tanda tangan lain, jadi create signature. Nah, ini bisa diimport dari file, atau memberi new signature, membuat tanda tangan baru, bisa di sini. Jadi tanda tangannya adalah misalkan ya, di sini kita cari filenya dulu. Browse, kemudian kita cari di mana ada tanda tangan. Ini misalkan di sini ada tanda tangan kita. Nah, tanda tangan, nah, misalkan ini sama yang kita gunakan tadi. Tanda tangannya ini misalkan save. Nah, akan muncul seperti ini tanda tangannya. Klik, nah, tempatkan di mana posisinya mau ditempatkan. Biasanya di bawah kan, teman-teman bisa drag ke bawah. Ini untuk menempatkan tanda tangan. Nah, di sini muncul perintahnya, double klik to apply signature, right click for more option. Jadi kalau sudah mau ditempatkan di sini, tinggal double klik saja, maka posisi tanda tangan sudah ada di bagian ini. Nah, itu adalah fungsi dari PDF sign ya. Jadi itu adalah fungsi PDF sign. Kemudian setelah tool ini ada
mungkin ini rotate view untuk memutar tampilan. Nah begitu, left terus mau dikemanakan, nah kembali ke asal. Kemudian di sebelah tools ini ada zoom. Zoom ini untuk mengubah ukuran tampilan. Jadi actual size ini ukuran sebenarnya, kemudian ini fit to page sesuai halaman, jadi satu halaman penuh tampil. Fit to width ini mengikuti ukuran lembar kerja, jadi ke bawah kita perlu scroll gitu. Kemudian fit visible, jadi sesuaikan dengan yang ada tampilannya, jadi tampilan teks garis tepinya itu tidak muncul, jadi pas posisi batas kiri dan batas kanan teks. Ini bisa juga menggunakan zoom in, zoom out untuk menyesuaikan ukuran file yang ingin kita gunakan. Nah kemudian setelah kumpulan ribbon ini, kumpulan menu zoom ini, ada create. Jadi ini kita kalau mau membuat sebuah file PDF baru, bisa from file. Jadi from file ini ada satu from file, itu file tunggal. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah file PDF dari file tunggal atau file banyak. Jadi kalau file tunggal ini asal filenya satu, jadi misalkan satu gambar atau satu dokumen Word mau dijadikan sebuah file PDF. Kalau from multiple file ini untuk menambahkan banyak file menjadi satu PDF. Jadi misalkan saya klik ini, nah ini misalkan saya klik add file, nah ini bisa file, jadi kita pilih beberapa file sekaligus, bisa juga folder sekaligus. Nah kalau add file ini, jadi ini kita bisa pilih, misalkan saya tambahkan ini, jadi misalkan ini saya pilih jadi 3. Nah itu ada gambar, ada 3. Nah ini akan terseleksi. Nah ini ada pilihan convert multiple file to PDF file. Ini berarti membuat beberapa file JPG ini, yang kebetulan JPG, menjadi PDF file. Jadi masing-masing ini satu file, dan satu file. Kalau pilihan yang kedua adalah merge multiple file into a single PDF file. Jadi 3 file yang kita seleksi ini akan digabung menjadi satu file PDF. Jadi misalkan kita pilih ini, maka begitu kita convert, kita beri nama coba misalkan ya, baru kita save, maka ini akan membuat seperti ini. Nah, jadi dalam satu file PDF ini tersimpan beberapa halaman yang asalnya dari 3 file tersebut. Nah itu adalah untuk create from file. Ini from scanner, jadi kalau kita punya scanner, bisa kita jadikan file PDF langsung dengan cara langsung mengambil dari hasil scanner itu. Karena kebetulan saya tidak terkoneksi dengan scanner, saya tidak bisa mencontohkan. Jadi, kemudian ini blank memencet otomatis, ini dari clipboard. Nah kemudian menu selanjutnya di sini adalah menu image export all image. Ini untuk mengekspor ya. Jadi all page ini diekspor menjadi image, kali kebalikan dari tadi. Atau bisa juga mengekspor ke file Microsoft Office. Jadi di sini ada PowerPoint, Excel, kemudian ada Word. Jadi teman-teman bisa mengubah sebuah file PDF menjadi file dokumen Word, Excel, atau PowerPoint. Jadi bisa teman-teman pilih ini. Jadi misalkan saya contohkan, kemarin di video sebelumnya ada sedikit saya contohkan ini, jadi teman-teman bisa milih. Kemudian ini ada menjadi image. Jadi file PDF ini mau kita ganti menjadi image. Jadi kita ekspor menjadi image, bisa PNG, JPG, JPG 2000, TIFF, BMP. Itu. Kemudian to HTML ini menjadi sebuah file HTML hasil akhirnya.
Kemudian to order ini ada pilihan, ada rich text, ada teks saja. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman miliki. Nah, itu adalah beberapa tombol atau menu pada bagian home yang bisa teman-teman gunakan untuk proses perubahan file kita yang kita butuhkan. Kemudian yang selanjutnya ada menu edit. Menu edit di sini yang paling banyak bisa kita gunakan adalah dua ini. Untuk edit konten, ini ada teks dan paragraf, ada objek. Nah, saya kasih contoh di sini biar lebih mudah, langsung ke contoh aja. Misalkan teks dan paragraf. Nah, teks ini mau kita apakan? Jadi misalkan pada bagian ini kita mau ngedit teksnya di sini. Ini mau bentuk apa? Bisa misalkan ganti apa namanya? Ganti font, ukuran, bentuk tulisan, jadi bisa di sini. Atau image-nya mau kita edit, jadi kita cari image dulu. Misalkan di sini ada image seperti ini. Coba kita lakukan proses editing image-nya. Kalau ini kita klik di sini, maka image ini kita bisa ganti ukurannya. Misalkan ini dikecilkan, yang ini dikecilkan juga, ditata ulang. Nah, karena ini bentuk image-nya terdiri dari beberapa image yang digabungkan, maka proses ngeditingnya juga satu-satu begini. Itu image dan objek. Nah, ini adalah beberapa fungsi. Jadi ini yang teks. Kalau ini teks kita klik begini, ini bisa kita ganti. Misalkan setelah diblok begitu, kita ganti kurir, ukurannya kita besarkan, misalkan begini. Oh sorry, belum terblok. 16 agak jadi besar, kita bold misalkan. Nah, itu adalah fungsi editing teks dan paragraf. Menu-menu lain seperti ini bisa digunakan sama seperti pada menu home tadi, menggunakan klik kanan, ada underline, ada strike through dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini ada menu insert. Insert ini adalah fungsinya untuk menambahkan sebuah objek ke dalam file PDF kita. Jadi misalkan ini kita bisa menambahkan image, menambahkan bookmark, menambahkan video dan audio, kemudian menambahkan link juga. Jadi kita bisa menambahkan link dalam file PDF kita. Mungkin ini bisa kita coba di video selanjutnya. Jadi sedikit demi sedikit, jadi biar teman-teman yang benar-benar pemula bisa memahami dengan baik. Kita bahasnya sedikit demi sedikit saja. Nah, untuk video kali ini mungkin saya cukupkan di beberapa tombol di menu home saja, dan untuk editing teks, edit konten dan font itu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa membantu proses pekerjaan, dan semoga teman-teman tidak bosan untuk mengikuti channel ini dan memberikan komen-komen positif agar kami terus bisa termotivasi untuk membuat video-video baru yang mungkin bermanfaat untuk teman belajar semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi bersama belajar bareng Dul di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.